Banyak orang mengenal wajahnya sebagai bagian dari sejarah besar musik Indonesia. Namun, bagi mereka yang hidup di balik mixer dan pengeras suara, ia adalah sebuah standar. Parlin Burman Siburian, atau cukup Pai. Ia bukan sekadar gitaris. Ia adalah arsitek nada, produser bertangan dingin, dan salah satu pilar yang menjaga denyut nadi rock and roll di tanah air tetap berdetak selama 3 dekade terakhir. Jakarta, akhir tahun 80-an. Di antara jutaan perantau, terselip seorang remaja asal Pematang Siantar bernama Parlin Burman Siburian. Ia datang bukan dengan kemewahan, melainkan kondisi yang ia sebut sebagai titik minus. Tanpa tempat tinggal tetap, ia bergerak dari studio ke studio, dari berbagai tongkrongan, hingga akhirnya terdampar di sebuah jalan yang akan mengubah sejarah musik Indonesia, Gang Potlot. Di sana, ia memulai semuanya bukan sebagai bintang, melainkan anak muda yang membantu menjaga studio, agar bisa mendapatkan akses menyentuh dawai gitar. Sebelum publik mengenal slang, Pai sudah lebih dulu bergerilya di industri rekaman sebagai session player. Salah satu jejak emas yang jarang disadari publik adalah keterlibatannya dalam mahakarya Ika Ardila. Lengkingan gitarnya di sana adalah tanda tangan pertama Pai di industri musik nasional. Pai adalah orang di balik isian gitar ikonik lagu Bintang Kehidupan. Mulai memiliki penghasilan walau belum stabil, Pai yang saat itu masih berusia 17 tahun memberanikan diri untuk memboyong Mamat dan adiknya ikut merantau di Jakarta. Tak berhenti di sana, ia menjadi belahan jiwa musikal bagi Andi Liani. Pai bukan sekadar teman satu tongkrongan bagi Andi. Ia adalah arsitek di balik album-albumnya. Ia memproduksi lagu-lagu legendaris seperti Sanggupkah, sebuah lagu yang hingga kini menjadi salah satu anthem rock ballad Indonesia. Kita berbagi. Belajar bahwa musik rock bisa tetap gahar tanpa harus kehilangan hatinya. Relasi dengan banyak label rekaman membuka pintu untuk Pai membawa demo sebuah band bernama Slang ke label. Bersama Bim Bim, Kakak, Bongki, dan Indra Kyo, ia membentuk Formasi 13, formasi paling sakral dalam sejarah musik Indonesia. Di tangan Pai, riff-riff gitar Slang menjadi lebih dari sekadar musik. Itu adalah suara pemberontakan yang rapi. Ia membawa standar profesionalisme ke dalam proses kreatif Gang Potlot. 5 album bersama Slang bukan hanya menghasilkan hits, tapi mengubah peta industri musik Indonesia selamanya. Namanya melambung bersama Slang. Di awal 90-an, Pai adalah pemberi warna utama. Petikan gitarnya di lagu-lagu seperti Sweet Sweet atau Terlalu Manis mendefinisikan sebuah generasi. Setiap kejayaan punya sisi gelap. Masalah internal dan jeratan adiksi membawa perpisahan pahit di tahun 1996. Pai, Bongki, dan Indra didepak dari Slang. Banyak yang mengira karir mereka tamat.
Perpisahan pahit itu memaksa Pai untuk berdiri di kaki sendiri. Ia tidak mati. Ia justru lahir kembali dengan BIP. Lewat album Turun dari Langit, Pai membuktikan bahwa kreativitasnya tak bisa dibendung oleh label rekaman atau struktur band manapun. Memasuki era 2000-an, peran Pai berevolusi menjadi sang Midas. Apapun yang ia sentuh menjadi emas. Ia menjadi produser di balik kebangkitan kembali Ari Lasso, kesuksesan Kotak, hingga kemegahan vokal Agnes Monica. Teruskanlah, teruskanlah, kau begitu. Bagi Ari, Pai bukan sekadar produser, tapi seorang kompas. Dari tangan dingin Pai, lahir hits besar seperti Aku dan Dirimu. Di keabadian. Duhai cintaku, sayangku. Pai tahu persis bagaimana membungkus vokal Ari dengan aransemen yang modern namun tetap organik. Ari tahu hanya Pai yang bisa menangkap frekuensi kejujuran dalam suaranya. Dari Aku Harus Pergi hingga lagu Anthem Tak Harus Sama. Pai menjadi sosok yang memastikan api musik Ari Lasso tetap menyala terang di setiap dekade. Pai bertahan bukan karena ia yang paling jago, tapi karena ia yang paling tulus mencintai setiap getaran senar gitarnya. Bagi Pai, musik tidak pernah tentang kompetisi. Musik juga bukan tentang seberapa rumit teknik yang digunakan, tapi seberapa jujur rasa yang disampaikan. Musik adalah tentang bagaimana tetap hidup dan menghidupi. Di usianya yang kini matang, Pai tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Baginya, gitar adalah perpanjangan lidah, dan studio adalah rumah kedua di mana waktu seolah berhenti. Ia telah melewati berbagai era dari pita kaset hingga streaming digital. Namun prinsipnya tetap sama, tetaplah menjadi pembelajar. Jangan pernah merasa sudah sampai di puncak, karena musik adalah perjalanan tanpa garis finish. Pai Burman adalah bukti bahwa seorang musisi sejati tidak butuh lampu sorot yang paling terang untuk bersinar. Cukup dengan kejernihan nada dan integritas dalam berkarya, namanya akan selalu ada dalam setiap harmoni musik Indonesia. Selama jari-jarinya masih bisa menari di atas fretboard, cerita sang maestro ini masih jauh dari kata usai.